Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbil anbiya'i bil islam dinan bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah. Kita sudah memasuki ayat 14 surah Al-Buruj. Jadi sebelum kita lanjutkan ayat ini, di dalam sebuah kitab itu namanya Al-Quran fi Ulumil Quran yang dikarang oleh Syekh Badruddin Az-Zarkashi. Beliau mengatakan satu ayat Al-Quran itu dengan ayat yang lain itu selalu terkait dan berhubungan. Itu bisa saja yang pertama karena lil bayan. Lil bayan itu artinya apa? Untuk menjelaskan. Ada ayat-ayat Al-Quran yang belum masih mubham, kemudian dijelaskan secara tafsiri oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu. Yang kedua, ini salah satunya saja, tidak kita bahas semua. Al-istidrad. Al-istidrad. Ini bukan istidrad saja, tapi istidrad. Istidrad ketika Allah berbicara tentang hal negatif, setelah itu pasti yang positif. Ini namanya istidrad. Jadi kita jangan salah nanti ketika Allah berbicara tentang surga, kemudian setelah itu bicara tentang neraka. Sebagian orang mengatakan apa hubungan ayat ini? Ketika sedang bicara tentang surga, tiba-tiba kok tentang neraka. Ini namanya istidrad. Artinya apa? Melawan kalimat sebelumnya. Kalau di dalam bahasa Indonesia anti namanya ayat, anti. Makanya ketika Allah cerita tentang surga, setelah itu pasti cerita tentang neraka. Makanya pada ayat sebelumnya Allah menceritakan inna batsya rabbika lasyadid. Ya. Jadi azab Allah itu sangat pedih sekali, tidak main-main. Maka di dalam tafsir Ibnu Abbas itu inna batsya itu artinya apa? Batsya itu innal azab. Azab Allah itu kalau sudah turun kepada suatu tempat, yang nampak dari ya. Maka Allah mengatakan innallaha azizun hakim. Makna aziz di sini, setiap keputusan Allah akan menghancurkan satu kaum, tidak bisa dirubah keputusan itu, tidak bisa dirubah lagi. Kecuali sebelum diturunkan keputusan itu orang bertobat semua kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi makanya jangan sampai kita tunggu nanti inna batsya rabbika lasyadid. Jadi makanya anti ayat itu apa antinya? Istidradnya apa? Ya ayat yang kita bacakan sekarang ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwal ghafurul wadud. Ya, jadi Allah tadi sudah keras. Jadi katanya Allah itu azabnya itu sangat pedih sekali. Ya, seperti kita kan. Kitanya kalau tidak kena anumin, ya nak pegang apa anumin, sampai kena anumin. Ya, dua kena anumin. Jadi tidur kena anumin, tidur tu yang tepat. Anakku sabar dulu. Ya memang bintang kau ni. Nah. Besok kalau ibunya marah, ya itu tepat. Ya. Ini istidrad namanya. Jadi demikian pula kita jangan baca ayat setengah-setengah. Ketika baca ayat setengah-setengah, lupa jadi para Allah menggabung yang itu. Rupanya tidak. Wa huwal ghafurul wadud. Ini adalah jumlah ibtidaiyah. Mubtada khabar. Allah ingin memperkenalkan dirinya. Kamu kenal sama saya kata Allah. Sayalah al-ghafur. Ghafur itu apa namanya? Pemaaf. Ghafur itu setiap orang yang bertobat itu akan dimaafkan oleh Allah. Maka di dalam tafsir Al-Wasit yang dikarang oleh Syekh Tantawi apa kata beliau? Ini Ghafur ini itu menunjukkan kepada seseorang yang apabila dia bertobat, idza aznaba wa taba,
berbuat dosa dan kemudian bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah cinta sekali, sayang sekali kepada orang ini. Maka di dalam riwayat itu disebutkan begini. Bagaimana cintanya Allah kepada orang yang bertobat? Jangan dia suka buat ini, buat itu, tidak pernah enggak buat lagi. Dia sudah bertobat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu diibaratkan, Rasulullah SAW mengibaratkan apa? Ada seorang pemuda, dia pergi perjalanannya jauh sekali. Jadi ada keledai sama dia. Kemudian di situ al-mata. Mata itu apa? Perbekalan dia. Azad. Perbekalan dia selama perjalanan. Semua sudah lengkap di situ. Seperti kita mau berangkat ke Medan, mandu sudah lengkap. Pakaian beberapa hari sudah ada, semua sudah ada. Kemudian tiba-tiba kata Rasulullah, pemuda ini singgah di sebuah pohon. Karena kan panas sekali. Tempat itu panas sekali, padang pasir. Singgah di sebuah pohon. Ketika singgah di sebuah pohon, dia tertidur rupanya di situ. Ketika tertidur, rupanya keledai dia tadi sudah hilang. Gara-gara keledai dia hilang, perbekalan dia juga hilang. Bayangkan kita mau berangkat jalan kaki dari sini pergi ke Medan atau dengan kendaraan. Di tengah perjalanan kita istirahat sebentar, kendaraan hilang. Atau motor ada. Ketika mobil kita hilang, berarti baju kita hilang, duit kita hilang, mandu ada. Pemuda tadi duduk di bawah pohon itu. Sudahlah, saya tidur untuk menunggu mati saja. Anak mungkin ini, Pak. Dakwah rumah anak mungkin ini, karena padang pasir itu. Pulang ke rumah anak mungkin lagi. Melanjutkan ini juga tak mungkin lagi. Ini panasnya luar biasa. Udahlah, saya tidur saja. Kalau meninggal saya. Ketika pemuda ini tidur, waktu dia bangun, rupanya keledai dia sudah ada lagi di samping dia. Semua perbekalan dia masih lengkap seperti semula. Begitu senangnya pemuda ini, Pak. Cukup tenang dia. Kemudian Rasulullah mengatakan, Allah lebih senang lagi kepada seorang hamba yang dia berbuat dosa dalam hidupnya, terus berbuat dosa, tapi pada akhir hayatnya dia bertobat dan minta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita tidak boleh meremehkan amal ibadah orang lain. Tidak boleh. Ada orang yang tidak tahajud baca Quran. Oh, di bulan tahajud dah. Oh, di bulan tujuh lebih ada dong. Oh, di bulan begini begitu. Kita meremehkan orang lain. Tidak bisa. Tidak bisa. Jadi makanya dalam sebuah hadis Rasulullah, ketika Rasulullah duduk dengan sahabatnya, tiba-tiba ada seorang pemuda lewat di depan Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Kalian mau tahu, wahai sahabatku, calon penghuni neraka? Biasa jarang Rasulullah mengatakan calon penghuni neraka. Biasanya calon penghuni surga. Tapi pada kesempatan itu Rasulullah mengatakan, kalian mau tahu nggak? Seseorang calon penghuni neraka. Sahabat heran juga, ini kok Rasulullah menunjukkan yang negatif calon penghuni neraka? Sahabat mengatakan, kami tidak tahu ya Rasulullah. Itu yang barusan lewat di depan kalian dari calon penghuni neraka. Sahabat mengatakan, ya Rasulullah, tidak mungkin ya Rasulullah. Itu ahli ibadahnya. Setiap pertempuran engkau dia selalu ikut ya Rasulullah. Rasulullah diam saja. Artinya apa? Yang diucapkan oleh Rasulullah itu bukan main-main. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Apapun yang keluar dari mulut Rasulullah SAW itu adalah wahyu Allah Subhanahu wa taala. Dan sahabat juga tahu bahwa ini ada apa-apa dengan pemuda. Dia ikuti pemuda ini. Hari pertama, kedua, terus diikuti. Ada apa sebenarnya pemuda ini? Sehingga dia itu, Rasulullah bersabda dia adalah penghuni neraka. Setelah diikuti, rupanya pemuda ini ikut perang pada suatu hari. Ketika selesai perang, rupanya tubuhnya luka-luka. Karena tidak tahan dengan tubuhnya luka-luka itu, dia ambil pedangnya dan dia bunuh diri. Bunuh diri itu di dalam Taurat itu dilarang. Haram bunuh diri dalam Taurat. Di dalam Injil juga haram bunuh diri. Apalagi di dalam Al-Quran. Kenapa bisa haram bunuh diri? Seorang dengan bunuh diri dia tidak yakin kepada Allah. Hanya yakin kepada Allah ini. Dia tidak yakin sama Al-Quran ini. Tidak yakin sama Rasulullah SAW. Bukan satu yang tidak diyakini. Tidak yakin sama akhir hari akhirat. Tidak yakin sama pembalasan Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada balasan lain orang seperti ini kecuali dimasukkan ke dalam neraka. Ketika sahabat melihat kejadian itu, mereka langsung mendatangi Rasulullah. Ya Rasulullah, benar yang kau ucapkan ya Rasulullah. Hidup dia itu hidup penghuni surga, tapi mati pada penghuni neraka. Makanya Rasulullah SAW mengatakan begini dalam hadisnya. Ada orang yang dia setiap hari beramal, amal ibadah penduduk surga.
bedah hancur, dia pegaknya, mana pegaknya? Tetapi dia dimasukkan ke dalam neraka, kata Allah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah contoh seperti tadi. Dia beramal amal ibadah untuk memasukkan dia ke dalam surga, tapi akhirnya dia dimasukkan ke dalam neraka. Ini kalau kita menuju ke dalam kitab-kitab tasawuf. Jadi kitab tasawuf itu selalu mengungkapkan bagaimana seseorang itu ahli ibadah dan akhirnya masuk ke dalam neraka. Contohnya siapa? Syekh Bal'am disebutkan di situ. Kalau kita menuju ke dalam kitab Ibnu Ghazali juga Syekh Bal'am. Kita menuju ke dalam Ibnu Qayyim Al-Jauzi juga Syekh Bal'am disebutkan di situ. Seorang ahli ibadah terus, bahkan dia diberikan karamah oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa berjalan di atas angin, kemanapun bisa dia pergi. Intinya jangan dia naik ke angin, mati ada ruang. Nanti dengan ruang. Ini ada angin. Ini sudah karamahnya sudah luar biasa di atas angin. Tetapi ketika meninggal dunia sebagai calon penghuni neraka Syekh Bal'am. Kalau model itu, makanya kadang bertipu kedua dan tipu rumah dulu kalau betul beda tanah bertemu. Umat ini pada betul baca, punya tunggu kalau betul baca, punya dia baca. Itu muhasabah nafsi itu, muhasabah. Kemudian Rasulullah mengatakan juga, ada orang itu dia hari-harinya sibuk dengan amal-amal yang bisa masukkan dia ke dalam neraka. Itu wadago, korupsi wadago, ikut maksiat. Tetapi pada akhirnya kata Rasulullah SAW, dia mati dalam keadaan apa? Sebagai penghuni surga. Ini orang yang berdoa kepada Allah. Kita tidak bisa meremehkan amal ibadah orang lain. Tidak katakan wanita, ini ibadahnya. Kita katakan penghuni neraka. Bisa saja kita yang menghuni neraka. Jadi makanya ketika kita meremehkan orang lain, bisa saja dia keluar masuk ke dalam surga. Kenapa? Ketika dia berbuat dosa, sebelum dia meninggal dunia dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia bertobat kepada Allah. Akhirnya apa? Dia dimasukkan ke dalam surga. Jadi para ahli sufi itu mengambil hadis ini dan memberikan contoh siapa? Itulah seorang pemuda yang membunuh 100 orang. Dia membunuh 100 orang. Kalau kita lihat panina ampunan bawahnya mati doktor cancang di malaikat dunia. Nanti dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah kalimat wal ghafur. Ghafur itu dalam kajian Imam Zamakhsyari dalam tafsir beliau. Di dalam kajian ilmu nahu, di dalam kajian ilmu saraf. Ini maknanya apa? Silah balas. Tidak ada yang mengampuni kita kecuali Allah. Tidak ada yang lebih kita kalau buat dosa satu sama lain, 3 kalinya anak-anak menghadapi. Ketika pertama kali kita buat salah, ini kedua kali lagi ya. Kemudian setelah itu kita buat salah lagi, ini sekali lagi anak ampuni, anak ahli. Ketika 3 kali, yang ampuni, anak ahli, ini pecah. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala kita hari ini anak-anaknya hari udah astagfirullah. Kemudian ada dosa besar, sebesar apapun dosa kita ya. Ketika kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, wal ghafurur wadud. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu Maha Pengampun. Dia ampuni semua. Bedanya dulu ampun dosa dunia, Allah itu ampun dosa Allah Subhanahu wa taala. Cuma nanti jangan sampai begini kan. Kita dari ukur pun lagi. Maka protes ini bukan ilawan tu tapi ya. Kenapa anak-anak kita itu kok lawan kita selalu? Perlu kita lihat dua hal perlu kita lihat. Kenapa anak kita ketika kita suruh salat beribadah, gedanya gedanya. Bahkan buku yang lain banting memiliki rumah. Ini ada dua masalah. Yang pertama, apakah kita pernah menyuruh dia untuk beribadah salat ketika umur 7 tahun? Kalau tidak pernah, atau umur 10 tahun, ketika dia waktu kecil tidak pernah mengenal salat. Ketika kita mengajarkan salat kepada dia umur dewasa dia, ketika melawan kita, yang wajar, hanya ikut mayang dari ikut mayang. Maka menyuruh anak salat itu wajib menyuruh anak salat. Muru auladakum bis-salat. Wajib suruhnya, walaupun anak belum wajib itu salat. Ketika anak umur 10 tahun, diupoh supaya ingat itu mayang. Maka kalau kita tidak lakukan, kita berdosa. Walaupun anak belum wajib untuk melakukan ibadah salat. Ini satu masalah pertama. Masalah yang kedua, kita mungkin punya dosa sama orang tua kita. Maka Rasulullah mengatakan begini, kalau kamu mau dihormati oleh anakmu, hormatilah orang tuanya. Maka menyebutkan kalau ada anak melawan kita, berarti ada masalah kita dengan orang tua kita. Yang jadi bawa dia jemaah dia. Kau sedikit sekali jemaah dia. Artinya Allah ingin memberikan pelajaran. Kamu dulu itu juga sama orang tua.
Sekarang saya berikan pelajaran, anakku juga bermasalah dengan kamu. Kaum muslimin sedang jamaah dirahmati Allah. Ini makna ghafur. Sehingga di dalam ayat lain Allah berfirman, Nabi ibadi, jarang sekali hadis kursi itu menggunakan kalimat ibadi, kecuali ada beberapa hadis-hadis tertentu, hadis kursi tertentu. Ibadinya bertanya, hamba bertuah dulu, wahai Muhammad, beritahukan kepada hamba-hambaku, ya, kasih tahu sama hambaku, siapapun dia, ya. Nabi ibadi, Ana Ghafurur Rahim. Saya pemaaf, saya maafkan dia sebesar apapun dosanya. Rahmatku lebih besar lagi dari dosa. Saya pemaaf. Ini makna wa huwal ghafur. Yang kedua, al-wadud. Ya, wadud ini berasal dari kalimat wudud atau berasal dari kalimat sama seperti at-taswif. Taswifnya gana juga, taswif gana. Sebagaimana urut gana harta. Siapa yang tidak senang sama harta? Siapa tidak senang sama jabatan? Siapa tidak senang sama kesehatan? Siapa tidak senang sama ketenangan jiwa? Dia pasti senang. Ini wadud namanya. Wa huwal ghafurul wadud. Jadi saking senangnya Allah itu, di dalam tafsir ada lain, sehingga diberikan karamah kepada orang yang disenangi. Allah senang kepada si fulan, maka diberikan karamah kepada dia. Kalau kita merujuk ke dalam tafsir Al-Baydawi ketika menyikapi ayat ini, jadi beliau menghubungkan dengan ayat Ya Bani Israel awfu Ya Bani Israel al-kuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa awfu bi'ahdi ufi bi'ahdikum wa iyaya farhabun. Jadi kita ambilnya bukan dari pertama dia, kita ambil dari tengah. Awfu bi'ahdi, kamu pegang janji dengan saya kata Allah. Bagaimana pegang janji dengan Allah? Kamu salat, kamu beribadah, patuh kepadaku kata Allah. Ufi bi'ahdikum, saya akan memenuhi semua janji-janji saya kepadamu. Saya berikan pahala kepadamu, saya jaga kamu. Maka di dalam tafsir Al-Baydawi lagi dia menambahkan, Sa'utikum al-karamah, saya berikan karamah kepadamu, saya jaga kamu. Ya. Gimana karamah dari Allah? Lumayan kan rebutan. Ibu kandung yang digepok gede, lumayan kan? Berarti nyobina ke karamah dari cincin. Jadi digepok gede, itu lumayan kan rebutan. Kenapa mau terpukinya? Ini bukan karamah namanya. Jadi karamah itu seorang patuh dan taat kepada Allah, saking patuhnya dan taat kepada Allah sebagai imbalan yang diberikan karamah oleh Allah. Ini versi tafsir Al-Baydawi. Imam Jalalain begitu juga. Yu'tikum al-karamah. Jadi wadud itu adalah karamah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sedang jamaah di dalam Allah. Jadi makanya dalam tafsir Al-Baydawi beliau mengatakan apa? Ada yang mengatakan juga aufu bi'ahdi. Kamu jalankan perintahku, ufi bi'ahdiku. Akan saya berikan balasan kepadamu. Akan datang rahmatku dan memberikan balasan kepadamu, yaitu surga. Makanya pada suatu hari Rasulullah SAW berdialog dengan Ibnu Abbas. Apa kata Rasulullah? Sehingga ini menjadi semua hadis. Rasulullah mengatakan, wahai Ibnu Abbas, ittaqillah, apa namanya? Ihfadillah yahfadka, ihfadillah tajidhu tujahaka. Wahai Ibnu Abbas, jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Apa jagalah Allah? Jaga waktu salat, jaga perintah Allah, jaga apa yang dilarang oleh Allah, jaga segala aturan-aturan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah Allah akan menjaga Anda. Bagaimana Allah menjaga kita? Menjaga jawab dari yang Anda jaga. Bagaimana kita jawab dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala? Dipenuhi semua keinginan kita. Kalau kita tidak tidak memenuhi semua yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika biyu-biyu mau berada makanya Ibnu Qayyim al-Jauzi ada juga dalam kitab beliau, dalam kitab yang lain cerita tentang Ibnu Qayyim al-Jauzi An-Nafsu al-Bashari, artinya hati seseorang itu. Indah Ibnu Qayyim al-Jauzi ini nama kitabnya. Di situ disebutkan seorang kenapa malas beribadah. Di situ disebutkan seorang itu kenapa cepat marah. Bagaimana kamu baju kamu ini, baju kamu ini. Ya. Itu karena dosa yang ada dalam hati dia. Makanya orang jahiliyah itu. Ini di dalam kitabnya Syauqi Dhaif, seorang pakar sejarah Arab itu. Jadi kata beliau, kenapa orang Arab itu sumya bi jahiliyah? Kenapa dikatakan dengan jahiliyah? Walaysa huwa tibbul ilmi. Ini kata Syauqi Dhaif. Bukan jahiliyah yang dimaksudkan dalam sejarah itu adalah lawan daripada orang berilmu. Orang bodoh, tidak bodoh mereka. Kenapa dikatakan jahiliyah? Syadidul ghadab.
sur'atul ghadab, karena cepat marah. Jadi orang Arab itu cepat marah. Makanya mereka tuh dipanggil dengan orang jahiliyah. Bakar. Satu. Yang kedua, as-safu. Kalau ada apa-apa selalu menumpahkan darah, maka dipanggil dengan jahiliyah. Dua. Yang ketiga, hum ya'buduna siwallah. Mereka menyembah bukan selain Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita ini ada tiga sifat ini, lebih jahiliyah dari orang-orang jahiliyah dulu. Ya. Lebih jahiliyah dari mereka. Makanya bagaimana itu identik dengan apa? Dengan hati. Kalau dengan hati itu kan butuh pada ketenangan. Berarti kalau hati tidak tenang, berarti ada dosa di situ. Berarti dah pegling hati. Lagi motor kamu tendang, boleh servis nanti. Dah servis. Jadi motor-motorannya pegling. Ya. Kau sendiri sekalian dengan Allah. Ini makna al-wadud. Sekarang kita lanjut yang ketiga. Apa lanjut ayat selanjutnya? Dzul 'arsyil majid. Ya, saya mohon yang ada terjemahan juga dibaca sebentar. Siapa saja? Yang mempunyai arsy lagi maha mulia. Iya. Yang mempunyai aras. Maka dalam tafsir Jalalain supaya kita jangan ini, Dzul 'arsy memang dzul itu yang punya. Dzul kiram yang punya kemuliaan. Dzul 'arsy yang punya, tetapi Imam Jalalain mengatakan Dzul 'arsy artinya apa? Yang menciptakan aras. Itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Makanya Imam ada satu tafsir. Beliau ini kajiannya memang kajian bahasa Ibnu Asyur. Beliau mengatakan aras itu apa sebenarnya? Aras itu kata beliau. Jadi kenapa kita merujuk ke dalam tafsir beliau? Memang beliau ini pakar bahasa dan beliau adalah pakar balaghah, pakar nahwu. Maka kalau kita ingin merujuk ke dalam tafsir secara bahasa, itu merujukkan ke dalam Ibnu Asyur, tafsir Ibnu Asyur atau Imam Zarafshari. Apa kata beliau? Yang disebutkan aras, kullu samawat. Semua yang diciptakan oleh Allah, langit-langit itu semua aras kata beliau. Itu berasal dari kalimat aras. Aras itu apa? Di atas. Aras itu di atas. Maka beliau mengatakan kullu ma yadullu ala 'uzmatillah fa aras. Setiap yang menunjukkan kepada kebesaran Allah Subhanahu wa taala, itu aras namanya. Maka pikir macam-macam arasnya pikir macam-macam. Ilmu dah nado, gara-garanya kamu dakwah satu sama lain. Ya. Ini gara-gara hal itu kamu dakwah. Ya, bukan. Bang dakwah mereka nyobu yang dakwah. Anak buat dia ini. Jadi kita yakin saja. Ilmu kita nado, ilmu Allah. Ya. Ada sesuatu hal. Ini seperti di dalam Al-Quran disebutkan begini. Ada makhlukku kata Allah, saya bersumpah kata Allah Subhanahu wa taala, demi makhlukku yang kamu ketahui dan tidak kamu ketahui. Sampai sekarang kan terbukti ada binatang-binatang yang belum diketahui oleh manusia. Sehingga ketika ditemukan penemuan baru, binatang baru, mereka jauh lebih diciptakan oleh Allah. Ketika mereka menemukan bintang ini, bintang baru bintang lain. Ini ada planet baru oleh planet. Karena keterbatasan ilmu manusia. Makhluk Allah saja tak satu dia deteksi, apalagi Allah yang menciptakan makhluk itu. Jadi anda boleh mendawai tentang makhluk Allah. Untuk dan berkenal. Ketika meninggal dunia kita ini, maka sebagian tafsir mengatakan apa? Seorang itu illiyin itu di mana? Illiyin itu fi sama'i sab'a. Pada langit ketujuh. Ada yang mengatakan illiyin itu di mana? Tahtal arsy, di bawah arsy. Bentuk dan berkenal dia. Jangankan arah melangit-langit dan berkenal. Oh, melangit. Punya meninggal. Jadi maka bercita-cita untuk menikah. Ada dia menyuruh anak menikah dan merokok dengan Allah. Menyuruh anak menikah dan merokok dengan alam barzah. Alam barzah yang kita takuti, alam barzah. Padahal alam barzah itu nikmatnya lebih luar biasa dibandingkan alam dunia. Alam dunia ada tentara pun kata baik. Kerja masjid kata baik, subuh kata baik, waktu halu kata baik, tapi menyuruh itu alam barzah. Ini dengan syarat kita punya amal ibadah. Kita berdoa kepada Allah. Ada tentara lain di tiap katanya. Tsumma tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Saya sempurnakan kata Allah Subhanahu wa taala nikmatku nanti. Maka ketika di dalam rahim nikmat diberikan sedikit, ketika di dunia diberikan berapa cuti, mudah mahluknya. Ini pekeh Allah ini punya. Makanya dalam tafsir Sya'rawi, apa kata Imam Sya'rawi? Manusia itu kata beliau, kalau tahu hikmah di balik musibah itu yang menimpa dirinya, dia tahu hikmahnya. Setiap hari dia berterima kasih kepada Allah. Setiap hari berterima kasih. Yang menyokar Allah, alhamdulillah.
ada pelajaran penting di belakang ini ya Allah. Ini tak ada yang banyak. Selalu dia bersyukur pada Allah. Tengok kenallah bertimbang. Alhamdulillah ya Allah. Nyonya saja Allah akan hidup dulu ya Allah. Nyonya. Tapi menyolah hidup dulu. Dapat dia berterima kasih. Kalau belumnya, kami kaya belum. Yang kedua dalam harta. Karena ibadah tapi ibadah. Nyonya kalau kaji lah. Ini ibadah. Namun lagi mudah ini. Uci kau benar-benar diberikan kehormatan oleh Allah. Karena kita puji Allah Subhanahu wa taala. Kaum sendiri sedang dimana dalam Allah. Ini anak puji Allah. Jadi makanya kata Imam Syarawi, seorang itu kalau tahu hikmah di belakang musibah yang menimpa dirinya, setiap hari dia akan berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuma masalahnya apa? Dia tidak tahu hikmah di belakang musibahnya. Setiap hari dia mencaci maki, tanah dunia Allah, bukan ini. Kenapa seperti ini? Kenapa seperti ini ya Allah? Setiap hari protes kepada Allah. Maka makna Dzul Arsy Al-Majid ini ada dua tafsiran. Ada yang mengatakan yang majid itu, majidnya mulia. Yang majid itu adalah aras. Aras itu begitu tingginya aras Allah Subhanahu wa taala. Satu. Yang kedua, Al-Majid itu adalah sifat Allah Subhanahu wa taala. Allah itu Maha Mulia. Ya. Maha tinggi. Maka kalau cerita aras itu maha tinggi. Allah Subhanahu wa taala. Jadi makanya Dzul Arsyil Majid, Allah ini dua tafsiran. Allah yang memiliki aras itu aku. Ya, satu. Tafsiran yang kedua, Dzul Arsyil Majid, Allah itu yang menciptakan aras. Maka dalam versi tafsir Ibnu Asyur, mana aras itu semua kullu samawat, ya kullu ala uzmatin wa aras. Yang menunjukkan kepada ketinggian kehebatan Allah Ta'ala aras namanya. Al-Majid. Kenapa Allah Subhanahu wa taala bisa menciptakan semuanya? Karena salah satu sifat Allah adalah Al-Majid, Maha Agung, Maha Tinggi, Maha Mulia. Kaum muslimin sekalian mengajar. Makanya beliau tahu berdebat masalahnya dan itu dah beliau. Belum ada ilmu dengan ya betul betul. Lesa kami ini saya orang sama dengan itu. Yang menyatakan itu bukan orang berdakwah. Akhir berdakwah iya. Kamu itu. Ini gara-gara masalahnya kakek karena begitu. Karena begitu. Kami tak anak mengambilnya. Kaum muslimin sedang yang mana kita lanjut. Fa'alul lima yurid. Ya, coba dibaca lagi. Maha kuasa berbuat apa yang dikehendakinya. Ya. Fa'alun itu berasal dari kalimat fa'ala. Fa'ala itu berbuat. Fa'alun ini ada tasdid. Maka dalam bahasa Arab itu kalau bertambah satu huruf saja, bertambah tasdid saja, itu maknanya sudah berbeda. Mana contohnya? Kadzaba yakdzibu, berbohong. Berbohong cuma waktu ini saja, besok tidak lagi dia. Ya. Tetapi kalau kalimat kadzaba wa tawalla itu ada tasdid. Mana kadzaba wa tawalla ada tasdid lagi. Dia berbohong terus berbohong. Ya. Ini sama seperti kharaja keluar dari masjid. Kharaja keluar. Ya. Daraba memukul, sekali pukul. Daraba pukul terus. Ya. Fa'ala itu sudah mubalagah. Allah itu bisa berbuat apa saja. Ya. Makanya kalau ingin minta yang mustahil, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi Zakaria meminta sesuatu hal yang mustahil. Beliau yakin betul apapun bisa dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi Zakaria ketika berdoa, "Idnada rabbahu nidaan khafiyya." Ketika beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa dalam keadaan sunyi. Apa maksud sunyi? Ada dua kata. Yang pertama, beliau melihat ke kiri kanan, dalam berdoa itu, ya, karena tahu, ya Allah tujuh beliau, ya, umur beliau 80, ada yang mengatakan 84, ada yang mengatakan 87 tahun. Kenapa beliau melihat ke kiri ke kanan? Karena nanti didengar oleh orang lain, didengar oleh orang lain. Oh, lakiannya, ya, kita hero orang lain. Umur 87 lakiannya, ya Allah tujuh beliau berdoa. Dilihat oleh orang sampai. Jadi makanya ini kenapa yang pertama. Makanya kita ini kalau rame-rame itu susah berdoa. Kok kayak ini kali berbeda? Dan punya kayak gede-gede. Susah berdoa. Sedang berdoa kayaknya kok punya kayak. Ya Allah, belakang dulu ini kan. Belakang ya. Abu-abunya. Jadi makanya enaknya berdoa itu apa? Nidaan khafiyah. Ini yang pertama. Yang kedua, yang
dimaksudkan dengan nidaan khafiyah, bangun tengah malam, cok itu kemayang tahajud, berdoa. Anda tahu berdoa apa? Anda tahu berdoa. Itu ini dengan coba, ini dengan ini. Bahkan kalau kita tidur membaca ayat kursi, kita baca Al-Quran dan cok, dia iblis hanya berdoa dan apa? Dia tidak mendekati kita, bahkan dia menjauhi kita. Apa kata iblis? Kita akan ketemu besok pagi ya. Besok pagi ketemu. Maka ketika kita bangun salat tahajud, belum ketemu lagi sama dia. Kalau bangun, ya. Jadi makanya balik-balik yang mendengar kita itu, kiraman katibin, ya. Dua malaikat ini atau malaikat hafazah. Ya. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala, dia bukan ini bedanya. Minta apa saja, hendak protek-protek, hendak aku, unulah kira anak muminya, nah malah aku punya. Menyontak propertinya menurut mungkin ada ibu lebih banyak, unulah kira yang kaum sering sedang dimana Allah. Ini makna fa'al. Fa'al itu Allah bisa berbuat apa saja. Yang tidak mungkin pun bisa dilakukan oleh Allah. Yang tidak mungkin sama manusia. Tidak mungkin apa? Air laut tidak mungkin naik ke atas gunung. Tidak mungkin. Karena sifat air laut itu dia turun ke bawah. Apa yang tidak mungkin? Fa'arsalna alaihim sailal arim. Ketika Allah Subhanahu Wa Taala menghancurkan kaum Sabah. Sabah coba perhatikan Sabah. Yang menyerah Jabat dan Pulau Sabah di Yaman itu, kita harus masuk San'a. San'a, kita naik turun. Ketika itu sampai ke Sabah. Artinya apa? Itu Yaman itu adalah nanggro, bukit dan lembah. Nanggro, bukit dan lembah. Secara logika, tidak mungkin air laut itu bisa naik dan menghancurkan kaum Sabah. Tidak mungkin. Tapi apa tidak mungkin sama Allah Subhanahu Wa Taala? Air laut merah itu, air laut Arabik Sea dinaikkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Fa'arsalna alaihim sailal arim. Saya kirimkan kepada mereka itu tsunami. Ketika sudah dihancurkan air laut itu balik lagi ke laut. Dibalik ke laut. Coba kita lihat tsunami kita kemarin ini. Air yang besar sekali kemana sudah dia? Apakah menggenangkan apa balik laut lagi? Makanya maka Allah Subhanahu Wa Taala fa'alu lima ini. Semua patuh dan taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Termasuk ciptaan air, laut, langit, semuanya patuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma manusia tadi ayat pun lu hebat dewanya. Lu hebat atur lagi. Lalu wilayahnya hebat. Kau sering sekali jemaah ini maknanya apa namanya fa'alu lima ini. Kalau di dalam tafsir Al-Qurtubi apa kata beliau? La yamtani alaihi syai'un. Tidak ada yang bisa menghalangi keputusan Allah sama sekali. Tidak ada yang bisa menghalangi. Ketika Allah sudah mengatakan kampung ini hancur dalam detik ini, tidak ada yang bisa menghalanginya. Maka kalau kita ingin minta pertolongan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita dizalimi oleh orang lain. Dan berarti Allah, orang lain tidak bisa menzalimi kita sedikit pun tanpa izin Allah Subhanahu Wa Taala. Dan berarti Allah. Karena iblis juga takut sudah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kan pukulan bagi kita. Iblis walaupun dia menentang Allah, dia itu takutnya luar biasa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada dua ucapan iblis itu. Ketika berada di dunia, ketika perang Badar, apa kata iblis? Inni akhafullah. Saya takut sekali kepada Allah, kata iblis. Yang namanya dan kelompok-kelompoknya iblis, syaitan sama jin. Inni akhafullah. Ketika dia melihat Allah mengirim malaikat ketika perang Badar, maka mereka melihat, yang lainnya tidak bisa lihat, sehingga mereka semua lari iblis itu. Mereka berkata, ditanya oleh orang kafir, kenapa kamu lari? Inni ara ma la tarawun. Saya melihat, saya tidak bisa kalian lihat. Inni akhafullah. Saya takut sekali kepada Allah. Maka menyebutkannya penyanyi Yob Iblis. Ini kan lucu. Artinya iblis takut kepada Allah, maka dia Yob Iblis. Maka kalau saja kita juga was-was kepada iblis, minta pertolongan kepada Allah yang ditakuti oleh iblis. Yo, ada bedanya Yob Iblis. Dalam dulu nggak iblis kamu. Dalam dulu nggak jendak. Dia disuruh iblis itu. Yang jendak dulunya. Ini yang ada dalam kitab Ihya Ulumuddin. Ketika Nabi Yahya ketemu dengan iblis, beliau bertanya, "Kaifa ra'aytum fin nas?" Bagaimana pendapatmu tentang manusia yang kamu ini berinteraksi selama ini? Ada tiga manusia kata iblis. Manusia yang bagaimana? Yang pertama, mithluka, seperti kamu. Dia marah sekali dengan para nabi. Yang paling dia benci itu Nabi Muhammad SAW dan nabi yang lain. Seperti kamu saya benci sekali. Kamu walaupun maksum ini kata iblis, tapi saya tetap menggoda. Coba lihat itu. Nabi Adam alaihissalam kan sempat sengsara juga dia. Yang iblis itu mungkin manusia. Ini yang pertama. Kamu walaupun maksud wahai Yahya, tetap terus yang goda kamu dengan cara apapun juga. Satu.
Yang kedua, ada manusia bisa saya opor-opor katanya. Mitrul kurah, seperti bola. Dia opor lagi, coba dia opor lagi, Ini manusia seperti ini kata iblis, orang yang patuh dan taat kepada apapun perintahku kata dia. Artinya apa? Dia tidak dengar lagi perintah Allah. Ini kali perintah Allah, yuk semayang ini dulu. Yang kita cara rokok harta yang ini harus pegang-pegangnya ini dulu. Bagaimana cara lain buat seperti ini, buat kesyirikan, itu pegang-pegang. Dia adalah teman-temanku kata iblis. Dia dengan mudah sekali saya opor ke sana, opor kemari. Yang ketiga apa? Yang ketiga ini saya marah sekali pada orang ini. Ya. Yang punya umat penanji, salah satunya adalah umat Nabi Muhammad SAW yang diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita walaupun ibadah sedikit, tapi diberikan pahala banyak. Kita walaupun bukan kita saja sebenarnya, yang lain itu juga. Kalau pahala tidak, orang kita saja yang dipergandakan oleh Allah. Tapi kalau berbuat dosa, kemudian bertaubat, akan diterima taubat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan syarat apa? SOP-nya sudah memenuhi syarat, baru diterima taubat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang ketiga kata iblis, saya menggoda dia, puluhan tahun saya menggoda dia. Dia patuh kepada saya. Tapi suatu hari dia bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dosa-dosa dia itu diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya benci sekali pada orang ini. Karena umur 20 tapi ketika itu dia bertobat kepada Allah, minta maaf, dimaafkan oleh Allah. Tapi saya tidak pernah putus asa. La aimas. Saya tidak pernah putus asa. Terus saya menggoda dia sampai dia mati. Bahkan iblis itu ada permohonan iblis kepada Allah. Berdoa iblis kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa doa iblis? Memang agak unik sedikit doa iblis ini. Jadi doa iblis, ketika dia menggoda ahli ibadah itu, dia sempat berdoa begini, ya Allah, panjangkanlah umurnya ya Allah. Ya, katanya waktu kita dengar doanya, kita iblis, terima kasih iblis. Karena rupanya umur dia lagi doa Allah. Rupanya iblis minta kita panjang umur. Kenapa? Dia tak sanggup lagi dia menggoda manusia. Dia goda ini berbagai cara tak bisa lagi. Dia ada satu cara lagi. Mungkin dengan panjang umur seorang ini, orang itu akan jauh dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi makanya dia sampai lagi panjang umur, lagi berkah umurnya. Itu panjang umur 20 tahun, apa itu 20 tahun memang. Umurnya 20 tahun, dia mau menjadi, anak mau jadi, yang 20 tahun, ketemu yang bapak dunia. Jadi artinya kita minta kepada Allah panjang umur lagi, itu berkah umur. Ya Allah berkahilah umurnya. Walaupun umur panjang, tapi berkahnya. Makna berkah itu apa berkah? Jadi berkah itu begini. Dalam satu waktu kita bisa menyelesaikan ini, bisa buat ini. Mana nanti. Tapi naurun kewadai gitu oleh Allah 24 jam. Apapun tak bisa dia lakukan. Waktu kita tanya bagaimana? Najam bergaya. Hai dijak masjid, hana wadai. Dijak pengajian, hana wadai. Hai dijak kediri, hana wadai. Hai nana ikut ajak pengajian, hana wadai. Ini panjaran tahu ada kenapa dia? Ibu selalu dia. Ini orang seperti ini, walaupun waktunya 24, kenapa lagi 6 jam? Yang kedua nawatin hidup jim, tidak cukup dia waktunya. Artinya apa? Hidup dia ada berkah. Ketika hidup tidak berkah, kita perlu melihat dari mana hartanya, dari mana kehidupannya. Yang berbeda-beda. Bisa saja dia hidup dalam maksiat. Kalian mati, bagi harta, kurangi timbangan, tali mikop dan lain sebagainya. Makanya yang berkah itu apa? Waktu sedikit tapi semua bisa dilakukan. Jika merah. Faidah farafta faksa. Apabila waktu kita sudah habis itu, faksa Allah minta sedikit saja. Kamu mengingatku kepada Allah. Lanjut rendah, menjadi mudah dan nyawa. Kita sibuk sekali. Saya sibuk ngurus perusahaan, sibuk ngurus ini, sibuk. Allah mengatakan sedikit saja kata Allah sebentar saja. Faidah farafta faksa. Kamu duduk sebentar saja. 5 menit saja boleh. 5 menit saja. Kamu duduk berzikir pada Astagfirullah. Itu saja saya benar. Atau sebentar saja kata Allah, kamu ambil Al-Quran bacaan Al-Quran. Atau sebentar saja kamu ambil wudu, kamu salat sunat 2 rakaat. Atau sebentar saja kata Allah, apakah tidak ada waktu kamu untuk salat zuhur? Tidak ada waktu untuk salat asar. Ana waktu yang cuma yang maghrib isya itu kok. Mana waktu yang banyak? Ya, kenapa waktu lain kita bisa luangkan untuk dunia? Untuk akhirat kita luangkan. Padahal itu untuk bedanya berdoa. Padahal dunia yang kita kejar itu untuk orang lain semuanya. Kenapa kan kita ada waktu itu? Ini telepon itu apa? Nyok ibadah, nyok proyek, nawat itu ada. Nah, tapi ini nyok proyek nanti. Hai tapi anak bukunya nanti, anak buku, anak buku. Wah ini proyek ada nawat tapi nawat karena proyek dan mengambil keuntungan begini, tapi nawat. Hai ibadah nyok nanti nawat itu dah. Melapinya karena nawat. Hai nyok nak pengajian di nawat oh ngajar nawat susah. Susah ya pada bukan pengajian. Pada bukan ibadah susah ya. Ani udah nawat. Hai dah belajar di rumah nama dia.
muslimin sekalian yang berbahagia. Fa'alu lima yurid. Maka di dalam tafsir As-Sa'di kita sampai segitu saja. Jadi 2 ayat kita. Yang ayat 32. Fa'alu lima yurid. Dalam tafsir As-Sa'di apa kata beliau? Kun fayakun. Jadilah maka jadilah. Jadi kalau ingin minta keajaiban itu minta kepada Allah. Jadi selama ini hanya keajaiban ukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi makna fa'alu lima yurid itu maknanya apa? Kun fayakun. Kalau Allah sudah menghendaki terjadi ini maka terjadilah. Ya, maka minta kepada Allah. Cuma masalahnya apa? SOP-nya kita tidak kita jalankan. Allah mengatakan apa? Doa kamu akan kabulkan waktu itu dengan bersyarat. Mungkin syarat ini tidak kita penuhi. Apa syaratnya? Falyastajibuli. Kamu mendengar saya. Kamu patuh kepada aku. Kamu tinggalkan semua yang aku larang kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, wal falyastajibuli wal yu'minu. Kamu yakin kepada saya. Ketika berdoa kamu yakin. Karena orang akan berdoa hanya yakin ya Allah menjurul ilahi. Mungkin. Ya. Kita saja tidak yakin bagaimana mau dikabulkan doa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yakin bedanya, yakin. 2 syarat yang harus ada sama kita. Makanya ketika Nabi Zakaria ketika punya anak ditanya oleh Nabi Zakaria, tanda-tanda saya punya anak apa? Ya. La tukalliman nasa thalatha layalin sawiyah. Jangan kamu ngomong dengan orang lain. Artinya apa? Jagalah dirimu. Jangan buat maksiat selama 3 hari ini. Ya. Menabi benar mati. Artinya apa? Allah mungkin dalam perkataan menyinggung dan lain sebagainya. Kamu diam saja selama 3 hari. Prosesnya dalam 3 hari ini. Ya. Jawaban dulu ya. Yohana nggak beda menolak ya. Pada jodoh rezeki gitu. Tapi kita kata kali ini, cuma video rezeki Allah. Ya Allah menjodoh. Ketika itu waktu ini kata juga mati ini. Sudah kita makan haram lagi. Sudah kita zalimi orang lain. Sudah kita kurangi timbangan. Bagaimana mau ini? Cuma sabar. Kita akan melihat keajaiban setelah ini. Di dalam tafsir Ibnu Katsir, Rasulullah SAW di situ ada hadis yang dikutip oleh Imam Ibnu Katsir. Apa sabda Rasulullah? Itu kalau seandainya Nabi Musa dia mau bersama, ya, beliau bukan melihat 3 keajaiban saja, tetapi lebih daripada 3 keajaiban. La nadhara al-ajr, akan beliau lihat keajaiban yang lain. Cuma karena beliau tidak sabar saja, maka keajaiban yang dia lihat cuma 3. Maksud keajaiban apa? Yang di luar akal manusia, 3 ini. Karena Nabi Musa tidak sabar, maka cuma dilihat 3. Coba sabar kata Rasulullah. Dia akan melihat keajaiban yang lain. Kita begitu juga. Kita karena tidak sabar saja. Jadi yang kemudian kita berdoa dan diterima oleh Allah. Padahal syarat-syaratnya belum tetap. Ya. Kau muslim di mana dia? Saya rasa cukup sekian. Jadi insyaallah pertemuan selanjutnya kita lanjutkan al-ataka hadisul junub. Mungkin ada yang ingin bertanya atau bertanya. Iya. Ini ada 2 pemahaman. Pemahaman yang pertama, ada orang hidup dalam keadaan kafir, dia kafir selalu. Salah tidak ada, apa-apa tidak ada, dia kafir. Dia musyrik dan kafir, tidak beribadah dan lain sebagainya. Kenapa tidak salah? Memang dia kafir. Ketika dia bertobat kepada Allah, itu yang dikatakan itu diampuni semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dia patuh dulu. Ya, patuh dulu ya. Inilah yang dimaksudkan dalam hadis itu. Dia seperti datang padaku, tidak ada dosa lagi dia. Ya. Dan amal ibadah pun yang dilakukan pada masa jahiliyah itu tidak diperlukan juga oleh Allah. Ini sebagaimana hadis Aisyah, ketika ada seorang ketika masa jahiliyah itu, masa kafir dia bersedekah. Ketika itu dia masuk Islam. Aisyah bertanya, ya Rasulullah, apakah seluruh perbuatan yang dulu diperlukan oleh Allah? Tidak, kata Rasulullah. Kenapa ya Rasulullah? Li'annahu la yu'minu billah. Dia tidak beriman kepada Allah. Satu. Pemahaman yang kedua,
orang itu sudah mukmin, tapi dia tidak salah. Ya, ini beda. Yang pertama tadi, dia kafir, dia tidak salah, tidak beribadah, dia mencuri dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, seorang itu sudah syahadat, ya asyhadu an la ilaha illallah, dia sudah beriman. Kemudian dia tinggal salah. Tinggal salah kan artinya bermaksiat, sudah maksiat pada Allah, dia sudah mendalimi diri dia sendiri. Maka kalau kita menuju ke dalam fikih al-madhahib al-arba'ah, ada fikih 4 mazhab satu. Kemudian yang kedua, fikih Islami wa adillah. Saya cari-cari dalil, belum ada dalil, supaya saat itu tidak ulangi lagi. Namanya, karena berbeda. Jadi artinya dalam fikih Islami wa adillah, keempat mazhab itu sepakat wajib untuk mengqadha salatnya kembali, karena itu janji dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kenapa orang kafir tidak? Orang kafir memang dia sudah kafir, dicap kafir oleh Allah. Orang musyrik juga dicap musyrik oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi makanya kita ini disuruh mengqadha kembali salat. Ada yang unik di sini. Ya. Seorang wanita ketika dia haid, waktu bulan puasa, kan tidak bisa puasa. Apakah harus mengqadha puasanya? Mengqadha. Seorang ketika haid, dia tidak salat, apakah mengqadha salatnya? Tidak. Jadi ini beda. Jadi mau bedanya apa bedanya? Coba lihat. Lu kalau tanya lu memangci. Kenapa tidak qadha salatnya? Kenapa mesti qadha itu? Nah, ini makanya ada satu hal yang kadang kita nggak masuk ini manusia, anaknya ini. Lagi seperti kita sudah berwudu, tiba-tiba dipikir, kenapa tidak kita oleskan air saja Pak bentuk dan bentuk? Kenapa harus ambil wudu lah? Ya. Kemudian ketika kita mandi junub begitu juga, ya, mandi junub. Kemudian kan beda ada nih, itu juga seperti itu juga. Maka ketika ibu nanya ke saya begitu, lu nanti mau jauh sih, lu kami mau, bu, dijalankan untuk bagi bayi di Allah. Ketika itu mengqadha salat, mengqadha puasa, qadha puasa terus punya. Tapi salat tidak qadha. Ada orang yang haid dan yang pun saya mengqadha salat. Karena yang qadha adalah lain. Nah, jadi artinya apa itu? Karena itu penyakit dan memang diciptakan oleh Allah seperti itu. Dan yang pertama, kemudian salat itu kan setiap hari diberikan rukhsah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tidak salat dan mengqadhanya lagi. Tapi karena puasa itu setahun sekali, ini dia jawaban ulama. Jawaban ulama. Karena puasa itu setahun sekali dan kita tinggalkan puasa ini bagi perempuan, beda sama jawabnya. Jangan haji. Maka kita harus mengqadha juga salat. Ya. Jadi bagaimana cara mengqadha salat ini? Jadi arti mengqadha salat begini, ketika kita salat maghrib, dan sembahyang dua rakaatnya pagi bersyahadat awal, ini contoh lain begini. Yang kita nggak usah ngomong dengan Allah, kita ngomong dengan masyarakat. Kita punya utang dengan si A. Apakah ketika kita bertobat, lu kamu bertobat ya Allah, lu terima bertobat, alhamdulillah bebas utang lu? Tidak. Jadi itu nggak utang. Mana utang? Saya sudah bertobat kepada Allah. Tidak. Itu nggak utang lu? Oh tidak, harus bayar. Makanya kita sudah ini kita bayar belum bayar. Punya bukti kita tobat. Tobat itu kembali lagi. Belum tobat lagi kembali lagi. Utang saja kepada manusia kita kembalikan. Apalagi kita utang kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi artinya memang nanti kita memang kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Ya. Jadi artinya untuk apa Imam Syafi'i, untuk apa Imam ini betul? Artinya begini, ilmu kita kan terbatas. Jadi ilmunya terbatas, kita orang awamnya kan terbatas. Kita tidak bisa memahami Al-Quran begitu saja. Dan kita membutuhkan kepada orang yang lebih daripada kita. Siapa itu? Nawawi Malimain. Kita lihat bagaimana pendapat beliau. Ya, jadi jangan kita bilang begini, oh Nawawi Malimain, mana boleh kita Nawawi Malimain. Ya, kita perlu berjalan saja. Kita pilihkan beliau. Karena beliau apa? Dia seperti ahli tafsir tadi. Sebagai orang mengatakan, itu apa ahli tafsir itu? Kita kan bisa mempelajari Al-Quran sendiri. Jadi bukan itu sebenarnya. Seorang pakar tafsir itu, beliau bukan demikian saja jadi seorang penafsir, tidak. Beliau tahu ilmu nahwunya, tahu ilmu saraf, tahu ilmu fikihnya, usul fikihnya, itu menurut. Jadi kita jawab ilmunya. Hanya tadinya kita apa? Kita lihat dari beliau, bagaimana pendapat beliau? Oh lihat ini orang ngomong ini, oh lihat pendapat orang ngomong ini. Jadi artinya kalau salat itu kenapa? Walaupun kita sudah bertobat kepada Allah. Jadi indikasi tobatnya apa? Kita qadha salat tadi. Indikasi kita bertobat kepada Allah bukan sama orang lain apa? Kata ini kau kembalikan semuanya. Kembalikan cara lain. Kita mengurangi kepada orang lain. Karena cara lain. Kita yang kita lakukan amal ibadah kita ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Gara-gara apa? Kita mendalimi orang lain. Kembalikan semua antara orang lain ada cara. Maka Imam Al-Ghazali itu di dalam kitab beliau, ketika seorang punya masalah, punya utang dengan orang lain,
Ketika orang itu meninggal dunia, bukan berarti lepas hartanya, tidak. Bagaimana caranya? Diberikan cara oleh Imam Ghazali. Kamu ketemu dengan ahli warisnya, kamu berikan semua utangmu kepada ahli warisnya. Satu. Kalau tidak ada ahli waris bagaimana? Ahli waris ada apa? Kali kami tidak pilih anak pokok. Cara yang kedua kata Imam Ghazali. Berapa utangmu? 1 juta. Ambil uang 1 juta itu, kamu niatkan kepada orang ini. Ya Allah, utang 2 juta ya Allah. Lu kembali ada mungkin ni kamu meninggal. Lu bicara senang family ada mungkin ya Allah. Ya Allah, lu utang lu ditipulah ya Allah. Cara kedua. Cara ketiga kata Imam Ghazali, berdoa kepada Allah. Bagaimana berdoa? Mudah-mudahan di pada masyarakat nanti orang itu tidak menjadi bicara. Hanya bicara dengan Allah. Tapi Imam Ghazali mengatakan saya tidak jamin dia tidak menjadi kamu. Dia akan menjadi kamu. Makanya urut yang utang tak ada nyawa. Nanti 20 pasti dia ingat dia. Di bulan nak utang. Ya walaupun dari rupiah dia ingat dia. Punya urut utang pasti ingat. Apalagi dibangkitkan kepada masyarakat. Ketika seorang itu tak tahu kemana mau lari lagi, dia mencari hujah di depan Allah. Ya Allah sebulan ada utang. Ya apa kemana katanya? Dia punya utang dengan saya. Kamu maunya apa? Saya maunya amal ibadah dia. Dia juga punya utang ya Allah. Dia juga punya utang. Saya mau amal ibadah dia ya Allah. Dia yang kita takutkan nanti. Jadi artinya apa? Kita ini kan ingin apa namanya? Kita dengan jiwa. Kalau nanti ada yang tidak mengerti masalah qada itu, bukan ada masalah. Ini pun jaga-jaga saja. Kalau ada yang pun qada. Jadi ada ini pun jaga-jaga saja. Jaga-jaga begini. Kalau seandainya yang betul yang dikatakan oleh ini bagaimana? Betul bagaimana? Artinya itu jaga-jaga saja. Seperti Imam Syafi'i. Imam Syafi'i kami menentukan baik, tapi beliau lebihkanlah sedikit. Maksud lebihkan sedikit apa? Supaya kita tidak ragu-ragu. Itu sedangkan untuk sedangkan aku apa? Ini nol. Kenuhan aku kan dilebihkan sedikit. Maka namanya dalam Imam Syafi'i itu ihtiyati namanya. Ihtiyati. Ya. Beliau ketika mentakarni orang lain, aku lebih begitulah. Yo dulu lebih gara-gara aku bacanya, dulu kita mau melanggar Al-Quran. Ditutup oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian. Cukup kan? Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi berbuat dan sekalian. Subhanallah.